Terawan dizalimi, arus perlawanan dimulai. Masa depan ID suram. Memutuskan, menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ID. Sejak 2013, Pak Terawan Agus Putranto itu sudah diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran, terutama untuk pelanggaran etika yang waktu itu adalah mempromosikan, menjanjikan, dan tentang terapi yang kita sebut sebagai brainwash, waktu itu terkenalnya demikian. Yang menarik dan jadi pembicaraan adalah Ketua ID periode 2022 sampai dengan 2025 yang memecat Dr. Terawan itu adalah Pak Adib Kumaydi, yang juga ternyata sebagai Ketua Lembaga Kesehatan MUI. Nah, seru nih. Apakah ada hubungan, ada korelasi antara ID dan MUI? Nah, jadi saya terus terang melihat kalau kayak ini perlu ada titik temu antara ID dan Pak Terawan untuk menyelesaikan soal-soal yang bisa diselesaikan secara internal, tapi kepentingan publik jangan sampai terganggu. Karena selama ini publik saya lihat tidak ada satupun yang saya dengar itu protes. Yang jelas keduanya itu ya cuma LSM sih, nggak ngaruh banget keputusan-keputusannya sebenarnya. Tapi ini presiden yang memalukan buat ID. Ketika ada dokter yang pintar dan kreatif, jenderal berbintang 3, mantan menteri kesehatan, tim dokter kepresidenan, belum pernah ada korban malprakteknya, kok dibuang dari LSM Ikatan Dokter? Saya baru dapat perintah lagi sekarang dari Wakil Ketua DPR RI untuk Apa itu? kalau memang ini terjadi, kita juga harus mulai memproses kembali agar ada kita melakukan evaluasi terhadap undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Menurut saya, Terawan dan ID itu memang berkonflik lama sekali ya. Ketika Presiden Jokowi melantik beliau jadi menteri, ketakutan dari orang-orang ID mencuat. Dikira mereka Maijen Terawan itu mau bubarkan ID pakai kekuatan menteri dan latar militernya ya. Tapi Maijen Terawan tidak begitu. Dia bukan orang yang sembarangan dan tidak seperti kadal gurun yang asal pecat. Orangnya legowo, bahkan aktif dan secara sukarela datang ke ID. Mungkin inilah yang membuat mereka itu besar kepala dan menghajar Terawan soal statement soal mengenai virus yang akan sembuh sendiri. Terawan ini dihantam hoax dan juga diberi uppercut dari sana sini. Dia diam dan di dalam diamnya dia tidak berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang pernah menzaliminya, karena dia berpikir bahwa hidup ini adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan untuk meladeni sampah. Namun nasib Terawan di kursi kementerian bisa dikatakan tidak baik. Akhirnya Jokowi gantikan dia dengan Menteri Budi Gunadi Sadikin, karena memang harus diakui Terawan punya keterbatasan di bagian manajemen. Dia sulit dan bahkan dianggap tak bisa mengontrol bawahannya di kementerian. Kelihatannya di kementerian, orang ini tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menjadi the best version of his life. Karena memang Terawan ini lahir sebagai dokter dan peneliti, bukan manajemen. Sedangkan kementerian itu mengurus birokrasi yang begitu rumit. Orang ini pintar, dokter yang juga jadi kepercayaan Pak Habibie. Jadi orang kesayangan Habibie itu syaratnya dua saja, tulus dan jenius. Kalau tulus dan jenius, pasti bisa jadi orang kesayangan Bapak Habibie. Setelah Terawan mundur, ID kelihatannya nggak mau kecolongan lagi. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghajar Terawan. Tidak ada lagi celah yang boleh diberikan kepada Dokter Terawan yang sudah menghabisi potensi-potensi penggelembungan dana untuk menyelesaikan masalah stroke. Dihabisilah semua harga diri Terawan dengan status per sekarang. Jumlah pasien yang berhasil disembuhkan dengan metode DSA lebih sedikit daripada yang ngantri. Artinya, dia ini tak santai dan terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk melayani kadron. Metode ini murah, meriah, bisa baca titik syaraf secara eksak. Metode ini membunuh banyak kantong-kantong pejabat kesehatan dan juga importir. Fokusnya adalah melayani pasien karena antrian begitu panjang, dan di sela-sela waktu yang produktif, dia meneliti vaksin Nusantara yang sudah disuntikan ke beberapa pejabat tinggi dan orang-orang untuk diuji coba. Kalau melayani pasien itu pasti harus one on one. Tentunya nggak bisa dikumpulin rame-rame kayak demo 212 ya. Dan angka nggak jelas yang sayang, nggak inget ya nomornya karena saking nggak pentingnya. ID juga kelihatannya agak mengangkat derajat dokter yang ditembak mampus sama Densus 88 kan? Lewat sosok epidemiolog TR, Terawan disikat di Twitter. Lewat sosok itu, sosok epidemiolog Australia, Terawan pun dihajar. Muktamar ID pun akhirnya ambil kesempatan ini untuk membunuh karirnya Terawan. Akhirnya mereka gagal.
karena nggak direncanakan matang-matang. Biasa kaum kadrun mainnya pakai emosi, gampang disikat balik tuh. Perlawanan IDRI, Ikatan Dokter Radiologi Indonesia, terhadap PBID jadi opening strike. Bang, pengurus Muktamar ID terkaing-kaing ya, kaget dikira mereka itu berhasil memoles pembunuhan karakter berencana ini dengan baik. Ternyata gagal. Mereka lupa cukur jenggot, jadi ketahuan deh siapa orang-orang yang dibalik itu. Terawan dapat perlindungan dari IDRI, dokter yang tulus dan tentunya ini campur tangan juga dengan Tuhan. Kita tunggu saja serangan-serangan berikutnya ke PBID akan dilakukan oleh siapa. Saya tebak ya, serangan kedua akan lebih mengagetkan. Ini bakalan runtuh, hancur lebur berkeping-keping tak karuan macam organisasi Anwar Abbas yang pernah diketuai sama Wapres. Simbol kepala ular, lembaga yang dianggap sebagai penyembah yang dimasukkan ke ID, akhirnya ketahuan itu hanyalah kedok. Mereka itu ular berbisa, harus diinjak kepalanya. Kalau mau berdalih itu dewa kesembuhan Yunani, ya makin parah. Kafir kan? Nggak sesuai dengan akidah PR dari si DB. Prediksi saya Terawanlah yang akan diinjak kepala ular sampai remuk. Dan dampak terburuk bagi Terawan ya paling tumitnya saja yang terluka. Sesuai dengan ramalan buku kuno yang sampai saat ini relevan tak termakan zaman. Sebentar lagi ID akan RIP, Rest in Padang Gurun. Padahal prestasi Dr. Samuel Simon SPKK dan juga Dr. Terawan Agus Putranto akhirnya terbukti benar dengan segala yang terbukti saat ini. Mereka selama ini dibungkam oleh dokter-dokter sesat, kalau nggak mau dibilang buang sat ya. Soal virus ini adalah self-limiting disease dan juga bisa sembuh. Kita melihat bagaimana dari awal pandemi, Dr. Simon dan Dr. Terawan sibuk mewaraskan dan meluruskan pola pikir sesat yang dimunculkan oleh akun-akun scaremongers dan juga macam Dr. Semi Rambut Dungu soal copet. Begini kisah terbukanya tabir kebenaran itu. Cepat yang selama ini ada, bukan dibantah dan dianggap sampah oleh Dr. Simon. Justru Dr. Simon itu memberikan pemahaman yang benar soal pandemi ini. Sebagai dokter, dia menenangkan orang-orang yang panik dengan memberikan pandangan yang benar. Dr. Simon mengatakan dari awal bahwa penggunaan obat-obatan yang berlebihan bisa berpotensi memicu reaksi negatif dari tubuh yang membuat tubuh ini kolaps. Dr. Simon juga mengatakan dengan jelas bahwa ini bukan wabah virus, melainkan wabah ketakutan dan pandemi PCR. Dia menantang para penebar ketakutan macam orang yang mengumpet di Singapura dan juga penebar ketakutan macam dokter radikal. Pendukung Felicia yang sok nyelep dan norak mungkin juga menyembunyikan radikalisme yang parah. Dr. Simon mengatakan bahwa penderitaan copet yang diberikan obat-obatan itu bisa mengakibatkan gangguan irama jantung yang sering mengakibatkan kematian mendadak dan juga copet dijadikan kambing congeknya. Ini adalah sebuah hal yang mengerikan, bisa terjadi dalam meningkatkan kematian. Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku pintar mengatakan bahwa Dr. Simon ini adalah arogan dan juga mempertanyakan apakah dokter paru goblok atau tidak. Dia meminta Dr. Simon juga untuk menanyakan pendapat dari dokter paru RSUI